Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Untuk pemula seperti saya yang ingin belajar egreg, ada beberapa cara atau tips ya. Yang pertama itu teman-teman punya egreg ya, otomatis punya egreg, tapi jangan yang terlalu tinggi. Jangan yang terlalu tinggi atau yang di atas 5 meter ya. Yang pertama, egreg yang tongkatnya itu tidak lebih dari 4 meter lah. Kalau masih 4 meter masih lah, atau di bawahnya ya 1 meter, 2 meter atau 3 meter untuk belajar egreg, sehingga resiko untuk tertimpa pelepah sawit itu tidak terlalu tinggi, resikonya tidak terlalu tinggi. Begitu teman-teman, itu yang tips yang pertama. Yang kedua, pilih pilih pokok sawit ya yang tidak lebih dari 4 meter lah ya. Kalau masih 1 meter itu untuk belajar boleh. Kalau 1 meter, kalau untuk egreg, orang-orang yang biasa pruning biasanya pakai pakai dodos kalau yang masih 1 meter. Tapi kalau di atas 3 meter, kadang-kadang ada yang masih pakai dodos, tapi juga ada yang berpindah ke egreg. Teman-teman sekalian, tip yang berikutnya, yang ketiga adalah lihat kondisi lapangan maksudnya kondisi kebun sawitnya. Kalau memang waktunya pruning, nah di situ kita pakai untuk belajar. Tapi kalau memang waktunya bukan pruning, ya sebaiknya jangan, kasihan sawitnya. Karena nanti batang-batang yang harusnya masih bisa mentiung, itu teman-teman, melengkung apa juga ya, melengkung lah, maksudnya melengkung, bukan melengkung tapi melengkung. Itu kalau dihabiskan sawit, jadinya dia tidak megar teman-teman, tidak megar sempurna. Tidak megar sempurna tidak melengkung secara sempurna teman-teman. Jadi yang harusnya gini ya, pelepah sawit kelilingnya, pelepahnya juga begini, berat di batangnya. Akhirnya ketika dia dipotong, dia susah nanti teman-teman, pruningnya lagi susah begitu. Jadi lihat kondisi sawitnya, apakah dia sudah waktunya pruning. Kemudian kalau memang belum waktunya pruning, jangan, kasihan sawitnya begitu teman-teman. Seperti tips yang Mas sudah sampaikan di beberapa video yang lalu. Cari aja di kapan waktunya pruning. Nah, di situ Mas sudah kasih tahu beberapa cara mengetahui untuk pruning sawit supaya tidak terlalu rimbun. Kalau rimbun, wah lama banget teman-teman, lama sekali. Mungkin kalau untuk pemula seperti saya ini teman-teman, kalau yang rimbun banget, yang batangnya rimbun banget, seperti video teman-teman yang lewat di beranda itu, kalau bagi saya itu yang pemula seperti saya, aduh sakit banget, tangan pasti pegel ya, Jadi kalau untuk belajar jangan yang terlalu rimbun teman-teman. Tapi kalau untuk serius, ingin terus berusaha, pakai yang rimbun sekalian langsung ya. Tapi ada juga yang sawitnya itu batang itu keras teman-teman. Nah, kembali lagi, tips yang terakhir adalah egreg harus benar-benar tajam. Ya, sehingga
ketika penarikan seperti video yang sudah kita share, ketika ditarik pelepas sawit itu langsung jatuh. Nah, dari situ kita sedikit demi sedikit tahu cara atau teknik penarikan egrek ya. Ketika ditarik, gres, bisa langsung patah, dan itu ada rasa senang sendiri teman-teman. Jadi untuk para petani sawit itu ya memang ada yang spesialis pruning, ada yang spesialis panen dan pruning, ada yang cuma spesialis pruning. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau belajar pruning dengan cara egrek tadi, yang pertama cari egrek atau ya pinjam orang yang, kalau tidak punya uang untuk beli ya pinjam dulu. Mas sudah juga pinjam ini ya, Mas sudah juga pinjam yang ini tongkatnya itu sekitar 3 meteran. Nah, yang pertama tadi tongkat egrek tidak lebih dari 4 meter ya, supaya resiko kejatuhan pelepah tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah cari pokok sawit yang tidak tinggi banget ya, tidak tinggi ya, minimalnya maksimal 4 meter lah, maksimal 4 meter udah cukup ya. Pokok sawit itu yang mau diegrek maksimal 4 meter untuk belajar, supaya risiko tadi yang pertama disebutkan tidak terlalu bahaya, tidak terlalu tinggi. Yang ketiga tadi, lihat sikon atau lapangan ya, apakah sawitnya itu memang waktunya di pruning atau tidak. Kalau tidak, jangan. Tapi kalau sudah waktunya pruning, nah di situ untuk belajar. Yang keempat tadi, yang paling penting adalah benar-benar kondisi egrek itu apa tadi? Ya, harus tajam. Sehingga ketika penarikan egrek, dia langsung gres, langsung patah pelepas sawitnya. Sehingga tidak membuat capek badan kita. Begitu teman-teman untuk tips yang Mas sudah ketahui tentang egrek. Untuk teman-teman yang sudah yang tahu bisa nambahkan komen di bawah sini, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, bantu subscribe dan tonton channel ini terus supaya kita sama-sama gajian di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.